Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Natasha Putri, NIM 240-2002, kelas PBS 3A. Saya akan menjelaskan tentang prinsip titipan atau simpanan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu al-wadi'ah. Menurut bahasa, al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dijaga. Apa itu al-wadi'ah? Al-wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Wadi'ah menurut ulama fikih. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan mengikut sertakan orang lain dalam pemelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat. Kedua, ulama mazhab Hanbali mendefinisikan wadi'ah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Jenis-jenis wadi'ah. Pertama, wadi'ah al-amanah, yaitu wadi'ah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh disalahgunakan. Si penerima titipan tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang telah dititipkan, kecuali atas kesalahan atau kecerobohannya sendiri. Dalam dunia perbankan, contohnya safe deposit box. Yang kedua, wadi'ah damanah. Wadi'ah di mana penerima titipan dapat dimanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Wadi'ah damanah ini terjadi tahawul al-akad, perubahan akad dari akad titipan menjadi akad pinjaman, oleh karena titipan tersebut dipergunakan oleh penerima titipan. Dengan demikian, pada skema wadi'ah damanah ini berlaku hukum pinjaman qard jika barang titipan dihabiskan atau pinjaman ariyah jika barang titipan tidak dihabiskan. Akad wadi'ah. Yuk simak lebih lanjut apa saja akad wadi'ah. Yang pertama, muwadi, yang menitipkan barang atau si penitip. Yang kedua, muwada, yang dititipkan barang atau penerima titipan. Dan yang ketiga, wadi atau wadi'ah, barang atau benda yang dititipkan. Landasan hukum wadi'ah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Rukun wadi'ah. Pertama, adanya ijab dan kabul, sikhat. Kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Barang yang tidak dapat disimpan seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang tengah kabur ke alam liar tentu tidak dapat dititipkan. Ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Kelima, untuk melakukan wadi'ah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadi'ah atau barang yang dititipkan, dan ijab kabul sikhan titipan. Syarat wadi'ah. Pertama, baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan, keduanya harus berakal. Kedua, kedua belah pihak harus telah balik dan mumais. Namun ada ulama yang menyatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadi'ah selama tidak ada syarat dan ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. Dan yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Faktor batalnya akad wadi'ah. Wadi'ah dapat batal atau terputus apabila terjadi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Yang kedua, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Yang ketiga, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma, berkepanjangan atau hilang akal. Yang keempat, terjadi hajar atau legal restriction, yang dimana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan. Yang kelima, apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Itulah yang bisa sampaikan dari materi prinsip pinjaman atau titipan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.